Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 5 SD Islam Terpadu Anida Sokaraja. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5 yang saat ini insya Allah kita akan belajar mengenai perbandingan dan skala. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah idola kita, tidak ada idola yang berhak kita idolakan kecuali beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan dan skala. Setelah kemarin kita sudah alhamdulillah sudah belajar mengenai debit ya, semoga teman-teman memahaminya. Dan hari ini kita masuk ke materi yang baru, perbandingan dan skala. Nah, ini kalian harus bisa mengingat kembali bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Karena menyederhanakan pecahan ini adalah kemampuan yang harus kalian miliki untuk bisa nanti melangkah menuju ke materi perbandingan dan juga skala. Coba ingat kembali yuk. Sederhanakanlah pecahan berikut ini. 4/8, 12/28. Oke, dari dua pecahan tersebut ya, kemudian kita bagi dengan angka yang lebih kecil ataupun dengan menggunakan bilangan prima. Ya, yang pertama adalah 4/8, kita bagi ke dua ruas dengan 2, sehingga 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, dan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Dan ternyata 2/4 itu belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2 kedua ruasnya, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 1/2. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 12/28. Ya, 12/28 kedua ruas kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 sama dengan 6, dan 18 bagi 2 sama dengan 9. Jadi 6/9. Kemudian masih bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi 3. Kenapa tidak dibagi 2, Ustadz? Karena 9 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi 6 dan 9 itu punya faktor yang sama, yaitu 3. Maka kita bisa bagi dengan 3, sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan 9 dibagi 3 sama dengan 3, sehingga menjadi 2/3. Oke, masih ingat ya teman-teman semuanya menyederhanakan pecahan? Insya Allah masih. Ya, perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis ya, jadi ada nilai A dan nilai B, kita bandingkan. Secara umum perbandingan ditulis sebagai A.2B, ini dibaca A banding B. Contoh, perbandingan usia Anto dan mamanya adalah 2/5, atau perbandingan uang Andre dan uang Sule adalah 4/5. Nah, di sini teman-teman semuanya, urutan menjadi sangat penting. Ya, kalau kita lihat contoh yang pertama, usia Anto dan pamannya adalah 2/5. Berarti Anto itu adalah yang 2, sedangkan pamannya yang 5. Secara nalar seperti ini teman-teman bisa kita langsung simpulkan, berarti usia Anto jauh lebih muda dibandingkan usia pamannya. Nah, yang kedua, perbandingan uang Andre dan uang Sule adalah 4/5. Berarti jangan sampai kebalik, Andre yang 4, Sule yang 5 ya. Jangan kebalik. Berarti kalau kita lihat di sini, uang Andre dan uang Sule lebih banyak siapa? Ya, tentunya lebih banyak Sule, karena Andre cuma 4 sedangkan Sule itu 5. Ya, kita melihat perbandingan senilai. Ya, ini ada sebuah permasalahan. Siti membuat 1 gelas jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jeruk? Nah, pertanyaannya, 1 jeruk 6 buah jeruk. 1 gelas jeruk 6 buah jeruk. Nah, kalau Siti butuh 3 gelas jeruk, berarti butuh berapa jeruk? Nah, kita bisa hitung di sini.
Yang pertama, kita lihat ada 1 gelas jeruk berarti butuh 6 buah jeruk. Nah, berarti kalau 2, nah, kalau satunya 6, berarti kalau 2 adalah 2 kali 6, 12. Ya, betul. Nah, kemudian kalau yang 3 buah jeruk berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, apabila kita bandingkan antara banyak jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk, maka diperoleh, ya, ini yang atas adalah awalnya. Kalau 1 sama dengan 6 berarti 3 sama dengan 18. Nah, hal ini berarti perbandingan di atas disebut perbandingan senilai, karena kalau gelasnya sedikit maka jeruknya sedikit. Kalau jusnya berapa gelas lebih banyak, maka jeruknya juga dibutuhkan lebih banyak. Inilah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Semakin bertambah jus jeruknya, semakin bertambah juga jeruk yang dibutuhkan. Oke, sehingga perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D, dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Oke, kita lihat saja coba. Nah, setelah tadi teman-teman bisa menyederhanakan pecahan, sekarang teman-teman harus bisa menyederhanakan perbandingan. Amir mempunyai bola berwarna merah dan kuning. Bola merah Amir berjumlah 20 buah, sedangkan bola kuning Amir berjumlah 25 buah. Tentukanlah. Ingat, di sini harus kalian hati-hati adalah urutan yang diminta. Perbandingan bola merah dengan bola kuning, berarti merahnya di depan, kuningnya di belakang. Oke, kita lihat yang kedua, yang B, perbandingan bola kuning dengan bola merah. Nah, berarti yang ditulis dulu adalah yang kuning sebelum yang merah. Oke, berarti kita lihat yang A, bola merah banding bola kuning. Ingat, merah yang di depan. Kita lihat di dalam sebuah soal tersebut, apakah merahnya yang berapa? Nah, kita lihat 20 buah ini adalah yang merah. Berarti merahnya ditaruh di depan, kemudian kuningnya adalah 25, berarti 25 ditaruh di belakang. Maka menjadi 20 banding 25. Nah, 20 banding 25 ini memiliki angka yang bisa membagi keduanya, yaitu angka 5, ya. Sehingga teman-teman semuanya, maka 20 banding 25 kita bagi masing-masing dengan 5. 20 bagi 5 itu 4, 25 bagi 5 itu 5. Maka perbandingan bola merah banding bola kuning adalah 4 banding 5. Nah, sekarang kalau yang diminta adalah kuning terlebih dahulu dibandingkan bola merah, maka kuningnya ditaruh di depan. Berarti 25 dibagi atau banding 20. 25 banding 20 sama-sama dibagi 5 sama dengan 5 banding 4. Ya, maka teman-teman sendiri semuanya di sini urutan dari apa yang diminta itu menjadi sangat penting. Karena kalau kalian salah menempatkan, maka jawabannya jadi salah. Contohnya misalkan Ustadz mintanya bola merah banding bola kuning, tapi kalian nulisnya 25 banding 20. Nah, itu salah. Berarti harusnya bola merah ya tetap 20 banding 25, sehingga menjadi 4 banding 5. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Ya. Sekarang kita melihat konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 banding 5. Uang Beni 75.000. Berapakah uang Dayu? Nah, teman-teman semuanya di sini kita agar lebih jelas teman-teman bisa melihat tabel, ya. Kita sudah membuat tabelnya perbandingan uang Dayu dengan Beni. Ya, kita lihat perbandingannya. Dayu itu 8. Bisa kita lihat di sini. Ya, ini Dayu yang di depan, sedangkan Beni yang di belakang.
Berarti Dayu yang 8, Beni yang 5. Sudah dituliskan di sini. Ya, 8 dan Beni 5. Kemudian uang. Nah, di sini di pertanyaan uang Beni. Nah, berarti yang diketahui hanya uangnya Beni. Sedangkan uangnya si Dayu ini masih tanda tanya. Nah, sekarang teman-teman harus bisa mencari berapa uangnya Dayu dari perbandingan uangnya Dayu dengan Beni, dan uang yang sudah diketahui hanyalah uangnya Beni. Nah, teman-teman ingat perbandingan yang tadi adalah A per B sama dengan C per D. Nah, kita akan coba sedikit demi sedikit ya. Yang pertama, jika Dayu di atas, maka perbandingannya juga di atas. Kita lihat uang Dayu per uang Beni sama dengan 8 per 5. 8 ini adalah Dayu, sedangkan 5-nya ini adalah si Beni ya. Jadi sama-sama. Kalau Dayu di atas, maka perbandingan Dayu juga di atas. Kalau Beni di bawah, berarti perbandingannya Beni di bawah. Oke, uang Dayu belum diketahui, tetap tulis saja uang Dayu. Kemudian uangnya Beni, nah ini sekalian tulis 75.000, sehingga menjadi uang Dayu per 75.000 sama dengan 8 per 5. Nah, maka mencari uang Dayu adalah kalian tinggal kalikan 8 per 5 dikali 75.000. Nah, dalam mengalikan ini teman-teman ada dua cara ya. Yang pertama adalah kalikan dulu boleh 8 kali 75.000 nanti dibagi 5 ya, atau dengan cara yang lain adalah dibagi dulu 75.000 dibagi 5 nanti hasilnya dikali 8 ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama dikalikan dulu baru dibagi, yang kedua adalah dibagi dulu baru dikali. Tapi intinya kalian harus bisa perkalian dan pembagian. 8 kali 75.000 itu adalah 75 kali 8 sama dengan berapa yuk? Iya, 600 ya, 600.000. Nah, 600.000 kalian bagi dengan 5, maka sama dengan 120.000 ya. Ini dibagi 5 maka hasilnya menjadi 120.000. Oke. Atau Ustadz kalau mau dibagi dulu gimana dong ya? Kalau dibagi dulu berarti 75.000 dibagi 5. 75.000 dibagi 5 adalah 15.000. 15.000 kalian kalikan dengan 8. 15.000 kali 8 sama dengan 120.000 ya. Jadi uang Dayu adalah 120.000 rupiah. Oke. Kemudian konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah jika kita mengetahui ada perbandingan 3 orang. Waduh ya, yang penting ingat urutannya harus kalian ingat biar tidak salah ya. Kita lihat untuk yang berikutnya adalah perbandingan umur Ali, Beni dan Caca adalah 2 banding 3 banding 4. Di sini teman-teman harus ingat ya, Ali itu yang di depan, Beni di tengah, dan Caca di belakang. Sehingga Ali ini yang 2, kemudian si Beni ini yang 3, dan si Caca ini adalah yang 4 ya. Jadi ingat tidak boleh kebalik ini. Ali 2, Beni 3, Caca 4. Oke, jumlah umur mereka adalah 18 tahun. Nah, karena jumlah, maka nanti perbandingannya pun juga harus kalian jumlah. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel biar teman-teman tidak bingung. Ya, perbandingannya Ali 2, Beni 3, Caca 4, sehingga karena ini
jumlah umur mereka, maka jumlah perbandingannya pun harus kita cari, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 9. Nah, sekarang umur yang kita akan cari adalah umur Ali, umur Beni, dan juga umur Caca. Oke, umur Ali kita lihat dulu yang ini. Kalau ini sudah kalian bisa, teman-teman bisa mencari umur Beni dan juga Caca. Oke, yang pertama umur Ali per total umur ya, karena tadi yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Maka umur Ali per total umur mereka ya sama dengan, ya kita lihat umur Ali, perbandingannya Ali adalah 2. Oke, perbandingan Ali adalah 2. Maka 2 per total jumlahnya Ali tadi adalah total jumlah umur, perbandingannya 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9 ya, yang ini, sehingga menjadi 2/9. Kemudian total umurnya menjadi 18 karena di soal ini adalah 18 tahun. Oke, sehingga umur Ali menjadi 2/9 dikali 18. Nah, sama dengan ini 2 kali 18 itu 36 dibagi 9 sama dengan 4 tahun. Nah, sedangkan yang kedua adalah umur Beni. Nah, ini tinggal kalian ganti yang di atasnya. Nah, itu yang di atasnya, yang tadi Ali itu 2, sekarang diganti Beni. Karena Beni itu 3, maka 3-nya taruh di atas. 3/9 kali 18. Berarti 3 kali 18 54 kali dibagi 9 sama dengan 6 tahun. Dan umur Caca adalah 4/9 kali 18 karena Caca adalah 4 ya, otomatis Caca yang paling tua. 4/9 kali 18. Nah, ini boleh kalian bagi dulu ya, bagi dulu berarti 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, tinggal 2 kali 4 sama dengan 8. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, nih yuk berlatih. Umur Bayu 10 tahun, umur kakek Bayu 55 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Dayu adalah, ya, yang pertama urutannya apa sih teman-teman semuanya? Nah, urutannya di sini adalah umur Bayu 10 tahun, umur kakek 55 tahun. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu ya, itu ada B bukan D. Bayu adalah berarti si Bayu berada di depan sedangkan kakeknya di belakang. Berarti 10 banding 55. Nah, 10 banding 55 adalah, bisa kita bagi dengan 5 semuanya, sehingga menjadi 10 bagi 5 2, 55 bagi 5 adalah 11. Menjadi 2 banding 11. Oke, yang nomor 2, perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6 banding 5. Tinggi Siti adalah 144 cm, tinggi Ayu adalah, nah yang pertama adalah kalian tulis tinggi Ayu per, oke, tinggi Ayu per tinggi Siti sama dengan perbandingan Ayu per perbandingannya Siti. Berarti kita tulis kayak gini, tinggi Ayu per tinggi si Siti sama dengan perbandingannya si Ayu per perbandingannya si Siti. Maka menjadi tinggi Ayu per tinggi Siti adalah 144 sama dengan, nah perbandingannya si Ayu. Nah, ini hati-hati. Ayu itu yang berapa? Nah, Siti
dan Ayu 6:5, berarti Ayu yang 5, Siti yang 6. Ya, tidak boleh kebalik. Maka kita bisa tuliskan menjadi tinggi Ayu sama dengan, berarti perbandingannya Ayu 5/6 dikali 144. Nah, ini bisa kalian kalikan dulu, bisa juga kalian bagi terlebih dahulu. Nah, kalau saya lebih suka membagi. 14 dibagi 6 itu adalah 2. Nah, maka 6 kali 2 itu 12. 12. Nah, kita kurangi. 14 bagi 2 itu adalah 14 kurangi 2 itu 2. 1 kurangi 1 selesai, habis ya. Maka 4-nya turunkan. 4 bagi 24 dibagi 6 adalah 4. Ya, berarti 24 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 itu 20, nyimpen 2. 2 kali 5 10 tambah 2 120. Ya, jadi tinggi dari Ayu adalah 120 cm. Oke, kemudian yang ketiga, Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air, gula, dan sirup 7:3:2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Ya, teman-teman semuanya ingat di sini adalah jumlah ya minuman sirup yang akan dibuat, berarti jumlah totalnya adalah 24 liter. Maka teman-teman juga harus menjumlahkan dari perbandingannya. Ya, bisa kita lihat ya, perbandingannya adalah 7:3:2, berarti jumlah perbandingannya adalah totalnya menjadi 10 tambah 2 12. 7 tambah 3 10 tambah 2 12. Nah, maka kita akan mencari, ya, ingat kalau untuk tipe soal yang seperti ini teman-teman nanti tuliskannya adalah, misalkan kita akan mencari apa dulu, air ya, berarti banyak air dibagi per banyak sirup sama dengan perbandingan dari air per perbandingan totalnya yang tadi 12. Nah, sehingga akan menjadi, ya, sehingga akan menjadi teman-teman kita bisa melihat adalah air akan menjadi, air itu yang berapa? Air yang 7, berarti 7 per jumlah totalnya adalah 7 tambah 3 tambah 2 12 dikali jumlah total dari sirup 24 liter, sehingga menjadi, nah ini kalau kayak gini lebih mudah kalian bagi dulu. 24 bagi 12 adalah 2 kali 7 kali 2 14. Jadi airnya adalah 14 liter. Kemudian gula. Nah, gula tinggal ganti atasnya saja. Gula itu adalah yang 3, berarti tinggal 3/12 dikali 24. 24 bagi 12, 2 kali 3 sama dengan 6 liter. Nah, mudah sekali. Ya, terakhir adalah mencari sirup. Nah, sirup terakhir adalah 2, berarti sirup sama dengan 2 per totalnya adalah 12 dikali 24 bagi 12 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 liter ya, sehingga yang tadi kita ulang, sirupnya 7 kali 2 jadi 14, ya, berarti sirup yang tadi 14 liter, kemudian gulanya 6 liter dan sirup
nya adalah 4 liter. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Ya, berarti airnya 14, gulanya 6, sirupnya 4. Oke, selesai. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah mengenai skala. Ya, skala merupakan perbandingan senilai antara panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Atau biasa kita sebut skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, teman-teman kemarin yang sudah ikut Zoom insya Allah sudah bisa. Ya, biasanya skala dalam sebuah peta atau denah dituliskan menjadi skala sama dengan 1:5000. Artinya jarak 1 cm pada peta mewakili 5000 cm jarak sesungguhnya. Ya, jadi kalau ada sebuah peta, ini jaraknya di dalam sebuah peta ini, misalkan kita ukur menggunakan penggaris. Nah, ini adalah dari sini sampai sini ternyata misalkan 2 cm. Nah, kalau skalanya menggunakan 1:5000 berarti jarak sesungguhnya yang digambar di peta tersebut adalah 2 kali 5000, 10.000 cm. 10.000 cm itu sama dengan berapa meter? Coret nolnya 2, 100 meter. Nah, kurang lebih seperti itu. Yaitu misal ya, kalau skalanya yang digunakan adalah 1:5000. Oke, sekarang kita ada sebuah contoh mencari skala. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukanlah skala pada gambar tersebut. Nah, kita cari perbandingan panjang dengan cara berikut. Skala adalah panjang pada denah dibagi panjang sebenarnya. Nah, kita bisa melihat di sini adalah panjang pada denahnya adalah 25 cm. Kemudian panjang sebenarnya adalah 5 meter. Ya, sehingga menjadi 25/5 meter. Nah, tapi di sini teman-teman semuanya hati-hati. Di sini 5 meter dengan 25 cm masih berbeda satuan. Maka satuannya disamakan ke satuan yang paling kecil yaitu cm. Ya, berarti 25 cm per 5 meter menjadi 500 cm. Nah, kalau sudah kita buat menjadi format perbandingan atau skala 25/500. Kedua ruas kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 itu 1 dan 500 bagi 25 itu adalah 20. Nah, sekarang kita coba cara mencari lebarnya, skala dari lebar. Nah, perbandingan lebarnya adalah lebar pada denah dibagi lebar sebenarnya. Lebar pada denah adalah 20 cm dan lebar sebenarnya adalah 4 meter. Nah, maka ini 4 meternya disamakan menjadi cm menjadi 20 cm per 400 cm. Nah, kita tulis menjadi format skala 20/400 sama menjadi kedua ruas dibagi dengan 20. 20 bagi 20 itu 1 dan 400 bagi 20 adalah 20. Nah, sehingga skala pada gambar ruang tamu tersebut adalah 1:20. Yuk berlatih, kita cek. Jarak pada gambar 6 cm, jarak sesungguhnya 54 meter. Nah, berarti 6 cm dibandingkan dengan 54 meter. Nah, 54 meternya ini kalian harus jadikan cm berapa yuk? Ya, berarti 54 tambah nolnya 2. Oke, kemudian kedua ruas dibagi. Oh iya, ini masih ketikan yang di bawah. Kedua ruas kalian bagi dengan 6 ya, karena ini ukuran pada gambarnya adalah 6. Berarti kedua ruas kalian bagi dengan 6 ya,
ini 13, mohon maaf, dibagi dengan 6. Nah, berarti 6 bagi 6 itu 1, kemudian 54 tambah 5400 dibagi 6 juga. Ya, sehingga menjadi 900. 1/900. Oke, kemudian yang kedua, tinggi pada gambar adalah 13 cm banding 52 meter. Nah, ini jadikan cm, berarti 52 00 5200. Nah, maka kedua ruas dibagi dengan 13. Sehingga 13 bagi 13 itu adalah 1, dan 5200 dibagi 13 adalah 400. Ya, sehingga 1/400. Oke, selesai. Menemukan jarak sebenarnya. Nah, setelah kita tadi menemukan skala, sekarang kita adalah menemukan jarak sebenarnya. Oke, misalkan itu ada stand kelas 4 dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm dengan skala 1/100. Stand pameran kelas 5 pada denah berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Gambar tersebut menggunakan skala 1/100. Dapatkah kamu membuat garis pembatas sesuai ukuran yang diminta? Nah, jadi sebuah gambar yang dilengkapi dengan skala dan dapat menemukan gambar sebenarnya. Skala suatu gambar menentukan besar atau kecilnya gambar. Oke. Ukuran stand pada gambar adalah, nah, jika perbandingannya 1 dibandingkan ukuran stand sebenarnya adalah 100, maka otomatis ini menjadi 100 kali lipatnya. Ya, maka panjang 4 cm jadi berapa ukuran sebenarnya? Nah, karena ini 100 kali lipatnya, maka dikali 100. Jadi panjang stand sebenarnya adalah 400 cm atau 4 meter. Lebar stand 3 kali 100 sama dengan 300. Jadi lebar stand sebenarnya adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, ukuran sebenarnya, cara mencarinya adalah ukuran peta dibagi dengan skala. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ilustrasi seperti ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut. Skala 1/400, panjangnya 5 cm dan lebarnya 4 cm. Tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya. Nah, kemudian permintaan lagi, carilah luas taman tersebut. Oke, skala 1/400 itu kita tuliskan menjadi 1/400. Ya, karena skala itu adalah perbandingan. Panjang taman sebenarnya pada gambar adalah 5 cm. Berarti panjang taman sebenarnya adalah panjang denah dibagi skala. Nah, hati-hati di sini teman-teman semuanya. 5 dibagi 1/400. Nah, 1/400 ini adalah pembagian. Ingat, pembagian pecahan adalah diubah menjadi perkalian. Syaratnya pecahan yang di belakang dibalik. Berarti 1/400 menjadi 400/1. Nah, kalau 400/1, satunya nggak usah ditulis. Ya, maka 5 kali 400 menjadi 2000. Nah, 2000 ini maka kita rubah menjadi meter. 2000 cm jadi 20 meter. Oke, kemudian lebarnya, ya, lebar pada gambar adalah 4 cm. Lebar taman berarti lebar pada denah dibagi skala. 4 dibagi 1/400 sama dengan 4 dikali 400. Ingat, pembagian dirubah menjadi perkalian, syaratnya 1/400 nya dibalik menjadi 400/1. 4 kali 400 sama dengan 1600. Jadi lebar taman sebenarnya adalah 1600 cm atau 16 meter. Nah, karena ada pertanyaan yang lain adalah carilah luas taman tersebut, maka luas tamannya kita kalikan panjang kali lebar. 20 kali 16 sama dengan 320. Jadi luas taman tersebut adalah 320 meter persegi. Yuk berlatih menemukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah jarak pada gambar dibagi skala. Ingat, jarak sebenarnya dibagi sama dengan jarak pada peta dibagi skala. 25 cm itu jarak pada gambar
dibagi 1/250.000 ya, maka 25 dikali 250.000. Nah, sama dengan berapa? Coba hitung sendiri ya. Kemudian yang nomor 2, skalanya 1/300.000. Jarak pada gambarnya 20 cm. Nah, berarti sekarang teman-teman harus paham. Jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Berarti 20 cm dibagi 1/300.000 atau 20 cm dikali 300.000 ya. Gampang nih, 2 kali 3 sama dengan 6. Tinggal lihat hitung nolnya saja. Kemudian hati-hati kalian rubah menjadi kilometer. Menemukan jarak pada gambar ya. Setelah tadi skala sudah bisa, jarak sebenarnya juga sudah bisa. Sekarang teman-teman harus bisa yang ketiga adalah menemukan jarak pada gambar. Misalkan ada sebuah pengukuran ya, ini ada panjang dan lebar. Ukuran halaman sebenarnya adalah 40 meter dan lebarnya 30 meter. Berdasarkan ukuran gambar sekolah sebenarnya dapat digambar dengan berbagai skala. Nah, kita akan melihat ya. Perhatikan beberapa skala berikut. Ya, yang pertama, gambar dibuat dengan skala 1/1000. Oke, ukuran panjangnya dulu kita lihat. Ukuran gambar tadi digambar dengan skala 1/1000 ya. Ukuran sebenarnya adalah 40 meter. Nah, 40 meter ini kalian rubah menjadi satuan cm. Sehingga menjadi 40 meter tambah nolnya 2 menjadi 4000 cm dikali 1/1000. Ingat, penulisan skala adalah 1/1000 ya. Kalau skalanya 1000. Nah, berarti 400 dikali 1 dibagi 1000. 4000 dikali 1 dibagi 1000. 4000 dikali 1 4000. 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 cm. Nah, lebarnya 30 meter sama dengan 30 meter sama dengan 3000 cm ya, kali 1/1000 sama dengan 3000 kali 1 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 cm. Nah, jadi ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter jika digambar dengan skala 1/1000, maka kalian cukup menggambarkannya dengan 4 cm dan lebarnya 3 cm. Ya, paham ya? Iya. Kemudian kalau digambar dengan gambar 1/500. Nah, kenapa bisa jadi panjangnya 8 dan lebarnya 6? Nah, ini sama seperti tadi, yaitu 40. Ukuran halaman sebenarnya tadi 40 meter ya, ini kode cm. 40 meter menjadi 4000 dibagi 500 ya, 4000 dikali 1 4000 dibagi 500 sama dengan 8. Kemudian lebarnya berarti 30. Ini meter harusnya teman-teman semuanya. Nah, ini harusnya meter, berarti 30 meter itu sama dengan 3000 meter. 3000 dikali 1/500 berarti 3000 dikali 1 3000 dibagi 500 sama dengan 6 cm. Ya, sama yang bawahnya kalau dibuat dengan 200. Nah, berarti 40 meter menjadi 4000. 4000 dikali 1/200 ya, 4000 kali 1 itu 4000 dibagi 200 maka menjadi 20 cm dan 30 meter menjadi 3000 kalian kalikan dengan 1/200 sehingga 3000 dibagi 200 sama dengan 15. Nah, sehingga
mencari ukuran pada gambar adalah ukuran sebenarnya dikali dengan skala. Dan ingat, skala menunjukkannya adalah 1/, ya. Sebagai contoh yang lain, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Gambar lapangan tersebut dengan skala 1/2000. Ya, yang pertama, panjang lapangan sebenarnya adalah 100 meter. Lebar lapangan sebenarnya adalah 60 meter. Skalanya 1/2000. Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Yang pertama, mencari panjangnya dulu. 100 meter dikali 1/2000. Nah, meter kalian rubah menjadi cm menjadi 10.000 cm dikali 1/2000 sama dengan 10.000 kali 1 sama dengan 10.000/2000. Berarti 10.000 bagi 2000 sama dengan 5 cm. Lebarnya pun sama, 60 meter sama dengan 6.000 cm dikali 1/2000, ya. 6.000 kali 1 6.000 dibagi 2000 sama dengan 3 cm. Jadi ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter jika kita gambar menggunakan skala 1/2000, kalian cukup menggambarkannya dengan panjang 5 cm dan lebarnya 3 cm. Bisa ya teman-teman semua? Bisa, insyaallah. Nah, sekarang kalian coba berlatih menemukan jarak pada peta atau DNA. Jarak antara dua gedung 1800 meter. Berapakah jarak gedung tersebut pada peta yang memiliki skala 1/10.000? Ya, berarti sama ya. Jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya 1800 meter dikalikan 1/10.000. Nah, ubah menjadi cm. 1800 meter ubah jadi cm, tambahin nolnya 2. Jadi berapa dong? Jadi 180.000 dikali 1 dengan 180.000 tinggal dibagi 10.000. Wah, gampang, buang saja nolnya. Jadi berapa teman-teman? Iya, hitung sendiri ya. Oke, kemudian ini ada yang lainnya juga, bisa kalian cari sendiri. Oke, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan perbandingan dan skala. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ketika kita luring, insyaallah. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik Ustadz pribadi. Ya, mohon maaf banyak kesalahan dan dalam penyampaiannya kurang jelas, ya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.